Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana jika ada seorang anak menikahi ibu kandungnya sendiri? Kisah ini benar-benar terjadi pada seorang raja yang kontroversial bernama Namrud, atau dikenal juga sebagai Nimrod dalam kitab suci agama Samawi. Namrud adalah keturunan kelima dari Nabi Nuh alaihi salam, berasal dari garis keturunan Namrud bin Kanaan bin Hur Surat bin Ham bin Nuh alaihi salam. Dia dikenal sebagai orang yang pertama kali menyatakan dirinya sebagai raja seluruh dunia, dan bahkan memaksa orang untuk menyembahnya sebagai Tuhan. Namrud juga terlibat dalam kisah yang sangat tidak wajar. Dia menikahi ibunya sendiri, yang dikenal dengan nama Semiramis. Hal ini tentu mengejutkan dan mengundang kecaman, terutama dari nabi sezamannya, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Dalam video kali ini, kita akan mengupas lebih dalam tentang kisah kontroversial ini, dari latar belakang Namrud hingga bagaimana akhir tragisnya. Oleh karena itu, tonton videonya sampai habis agar lebih paham. Perilaku yang menyimpang telah ada sejak zaman dahulu, termasuk kisah tentang hubungan tidak wajar seperti antara saudara kandung. Salah satu contoh yang tercatat dalam sejarah adalah Raja Namrud. Namrud terkenal karena telah menikahi ibu kandungnya sendiri, yang bernama Semiramis. Dia hidup sekitar tahun 2175 hingga 1942 sebelum Masehi, menjadi raja di Babilonia, bagian dari peradaban kuno Mesopotamia yang kini menjadi bagian dari Irak. Ayah Namrud adalah Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihi salam, sementara ibunya, Semiramis atau juga dikenal sebagai Samiram, telah menikah dengan ayahnya saat masih remaja. Namrud dilahirkan setelah kematian ayahnya, sehingga tidak pernah mengenal ayahnya secara langsung. Semiramis terkenal sebagai wanita yang cantik dan bijaksana. Setelah kelahiran Namrud, konon Semiramis tidak pernah lagi berhubungan intim dengan siapapun, dan Namrud dianggap sebagai anak yang suci. Hal ini memperkuat keyakinan Namrud bahwa dia memiliki status istimewa sebagai anak Tuhan. Namrud dikenal sebagai sosok yang sangat cerdas dan penuh prestasi di zamannya. Dia memiliki keahlian dalam matematika, astronomi, dan teknik. Namrud dikatakan menemukan pembagian lingkaran menjadi 360 derajat, serta memperkenalkan sistem waktu dengan 60 menit per jam dan 60 detik per menit. Dia juga mengatur pembagian waktu dalam satu hari menjadi 24 jam, dimulai dari tengah malam, sebuah konsep yang berbeda dari kepercayaan sebelumnya yang dimulai dari matahari terbenam. Selain kecerdasannya dalam ilmu pengetahuan, Namrud juga terampil dalam merancang struktur bangunan besar seperti jembatan, kuil, bangunan bertingkat, dan bendungan. Dia dikenal memiliki kontribusi dalam pembangunan sistem saluran irigasi di lembah Tigris dan Efrat. Namrud, dengan segala prestasinya, juga memiliki reputasi sebagai seorang raja yang kontroversial karena keputusannya untuk menikahi ibu kandungnya sendiri, yang menunjukkan tingkat dekadensi moral pada masa itu. Kisah hidupnya memberikan gambaran tentang kompleksitas dan ketegangan antara prestasi ilmiah dan moralitas sosial dalam sejarah kuno. Namrud juga dikenal sebagai pionir dalam penggunaan batu bata dari tanah liat yang dibakar dan sebagai arsitek dari Menara Babil, yang merupakan menara pencakar langit pertama di dunia. Namun, dengan segala kehebatannya ini, Namrud juga terkenal karena sifatnya yang sombong dan takabur. Ironisnya, penemuan-penemuannya yang mengagumkan itu digunakan untuk menyesatkan rakyatnya. Salah satu contohnya adalah penggunaannya terhadap ilmu falak, yang mencakup pengetahuan tentang benda-benda langit untuk menciptakan sistem ramalan seperti horoskop dan palmistry. Tujuannya jelas. Namrud ingin menegaskan bahwa manusia tidak memerlukan Tuhan karena manusia dapat mengendalikan dan memprediksi nasibnya sendiri. Selain itu, Namrud membangun berbagai bangunan megah dan berhala yang indah, dengan tujuan untuk mempesonakan umat manusia dengan ciptaannya sendiri. Menara Babil yang dibangun oleh Namrud konon digunakan untuk keperluan para pendeta dalam memuja dan menyembahnya. Tingginya menara ini juga melambangkan ambisi Namrud untuk mencapai langit, mengingatkan pada keinginan Fir'aun dalam sejarah Mesir untuk melihat Tuhannya dari ketinggian piramida yang dibangunnya. Dengan ini,
Namrud mungkin telah memberi inspirasi pada Fir'aun dalam pembangunan struktur tinggi yang mengejar keagungan dan kekuasaan manusia. Menurut buku sejarah para nabi dan raja karya Imam at-Tabari pada abad ke-9 Masehi, menara megah yang menjadi kebanggaan Namrud akhirnya dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah ini bermula sebelum Namrud dilahirkan, di mana pada saat itu hanya ada satu bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Suryani. Namrud kemudian memecah keharmonian ini menjadi 72 bahasa yang berbeda, menyebabkan ketidakmampuan mereka untuk berkomunikasi dan membangun kembali menara tersebut. Namrud juga dikenal karena kegemarannya pada ilmu sihir, yang digunakan untuk mempengaruhi rakyatnya. Konon, Namrud mempelajari ilmu sihir dari dua malaikat, Harut dan Marut, yang disebutkan dalam Al-Quran. Selain itu, Namrud memulai sebuah era di mana manusia mulai merendahkan Tuhan. Meskipun sejak masa Nabi Nuh, orang-orang telah mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai satu-satunya Tuhan di alam semesta. Di bawah pemerintahannya, rakyat dilarang berbuat baik untuk Tuhan, karena Namrud menganggap bahwa Tuhan yang gaib adalah lemah. Hal ini menyebabkan orang-orang hidup sesuai hawa nafsu mereka, terlibat dalam pesta pora, perbuatan terlarang seperti seks bebas, dan minum-minum. Karena perilakunya yang semakin jauh dari ajaran agama, Namrud diberi gelar Dewa Anggur, karena kecenderungannya terhadap kenikmatan duniawi, serta mengklaim dirinya sebagai Tuhan. Namrud meyakini bahwa sebagai manusia, dia lebih mengenal kelemahan manusia daripada Tuhan yang dianggapnya terpisah jauh dari ciptaannya. Dalam catatan sejarah, disebutkan bahwa Semiramis menikahi Kus, cucu dari Nabi Nuh alaihi salam. Semiramis pada saat itu masih sangat muda, cantik, dan cerdas. Tidak ada yang lebih cantik daripada dia di negeri itu. Tak lama setelah pernikahan mereka, Kus meninggal dunia, dan Namrud lahir tanpa kehadiran seorang ayah. Menurut pengakuan Semiramis, Namrud lahir tanpa campur tangan pria dan dia menganggap dirinya suci, sehingga menyatakan Namrud sebagai anak suci yang lahir dari seorang perawan. Namrud tumbuh dewasa dan Semiramis seringkali cemburu ketika wanita-wanita mendekati anaknya, karena dia tidak ingin Namrud dimiliki oleh wanita lain. Akhirnya, Semiramis memutuskan untuk menikahi Namrud, anak kandungnya sendiri, dalam sebuah tindakan yang sangat tidak wajar dan kontroversial dalam sejarah. Namrud yang suci dan dianggap sebagai Tuhan itu kemudian disalib dan ditempatkan dalam sebuah gua bersama domba. 3 hari kemudian, batu yang menutup mulut gua itu terguling dan terlihat pintu masuk ke dalam gua terbuka. Dikatakan bahwa ketika itu jasad Namrud telah menghilang. Tak ada apapun di dalam gua tersebut setelah kematian Namrud. Saat itu, mereka menganggap Namrud sebagai dewa. Mereka menamainya dengan Osiris, Isis, dan Horus. Jadi artinya mereka memiliki 3 dewa atau 3 Tuhan yang mereka sembah. Sebagai dewa yang dipuja oleh orang-orang setelahnya, Namrud dari Babilonia menjadi pusat upacara musim semi yang menghormati kematian dan kebangkitannya. 3 hari setelah kematian Namrud, mereka merayakan dengan menawarkan roti bertuliskan lambang salib surya Semiramis. Ibunya yang juga istrinya menyebarkan ajaran bahwa roh Namrud akan terus hidup selamanya. Sebagai penghormatan, sebuah pohon evergreen atau cemara diinterpretasikan sebagai simbol kehidupan baru bagi Namrud. Pada hari ulang tahun Namrud, mereka percaya Namrud hadir di pohon cemara tersebut, meninggalkan hadiah yang digantung di ranting-rantingnya. Penganut agama pagan kuno menyebut pohon ini Mistletoe. Pohon cemara menjadi simbol kesuburan penting dalam upacara peradaban kuno. Mereka percaya bahwa dekorasi rumah dan kuil dengan tanaman hijau seperti ivy suci dan mistletoe membantu membawa cahaya matahari pada akhir tahun. Mistletoe dianggap sebagai tanaman paling sakral bagi pengikut Druid, kelas pendeta berpangkat tinggi dalam budaya Celtic kuno. Kebiasaan berciuman di bawah mistletoe berasal dari kepercayaan kuno bahwa tanaman ini adalah alat kelamin pohon oak. Dipercaya bahwa ciuman di bawah cahaya berkilauan mistletoe dapat menjamin kesuburan atau kehamilan bagi pasangan. Tradisi ini telah berlangsung selama berabad-abad sebagai bagian dari perayaan pertengahan Saturnalia. Ajaran agama Babilonia yang diperkenalkan oleh Namrud dan Semiramis mengandung 3 elemen utama.
api, ular, dan matahari. Pengikut mereka ditekankan untuk memusatkan perhatian pada matahari, dianggap sebagai sumber kehidupan yang penting, dengan harapan mendapatkan cahaya yang membawa kesejahteraan bagi mereka. Ketika mendengar kisah agama Babilonia ini, mungkin beberapa dari kita akan teringat dengan ajaran agama Kristen, karena adanya kesamaan dalam beberapa ajaran atau praktiknya. Meskipun demikian, mereka berbeda dalam nama dan tokoh-tokoh yang mereka miliki. Namrud pada suatu hari melakukan eksperimen yang nekat dengan mencoba untuk membunuh Tuhan agar ia menjadi satu-satunya penguasa di alam semesta. Ia melepaskan anak panah ke langit, dan ketika anak panah itu jatuh kembali ke bumi, ujungnya terdapat lumuran darah. Saat itulah dia merasa berhasil membunuh Tuhan. Jika kita mendengar kisah ini, mirip dengan kisah Yajuj dan Majuj di akhir zaman yang juga mencoba menantang Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan melepaskan anak-anak panah mereka ke langit. Seolah-olah Yajuj dan Majuj terinspirasi dari cerita tentang Namrud. Namun, bagi kita yang berakal, tindakan semacam itu jelas merupakan tindakan kebodohan yang tidak masuk akal. Namrud mungkin sadar bahwa tindakannya adalah sebuah kebodohan. Ia berusaha meyakinkan orang-orang bahwa tidak ada lagi Tuhan yang harus disembah di langit. Namun, tidak semua orang yakin bahwa Tuhan benar-benar telah mati oleh tindakannya. Namrud kemudian melakukan percobaan kedua. Dia mengumpulkan seluruh pasukannya di suatu tempat dan memerintahkan mereka untuk menyerang dengan serentak. Tujuannya tetap sama, untuk membuktikan bahwa tidak ada Tuhan yang harus mereka takuti. Namun, tiba-tiba segerombolan nyamuk menyerang mereka. Ribuan nyamuk itu menggigit dan menyerang pasukan Namrud, menyebabkan banyak tentara yang mati. Bahkan, satu nyamuk berhasil masuk dan menggigit kepala Namrud melalui lubang di tubuhnya. Akibatnya, Namrud menderita sakit. Kepalanya terus pusing karena suara nyamuk yang terdengar di dalam kepalanya, menyebabkan kegelisahan yang tidak tertahankan. Namrud mencoba memukul kepalanya berkali-kali untuk menghilangkan rasa sakitnya. Sementara sakitnya sesaat terlupakan setelah dipukul. Namun tidak lama kemudian rasa sakitnya kembali. Suatu hari, Namrud meminta seseorang untuk memukul kepalanya dengan keras, berharap bahwa nyamuk yang bersarang di dalam kepalanya akan mati jika kepalanya dipukul kuat. Namun ironisnya, bukannya nyamuk yang mati, Namrud yang mengalami akhir yang konyol. Seorang yang begitu cerdas dan berkuasa seperti Namrud akhirnya mati hanya karena seekor nyamuk. Wallahu alam bisyawab. Demikian kisah ini kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan menambah iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus semangat dalam beribadah, jangan lelah berbuat kebajikan, dan terus perbanyak sholawat kepada Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Akhir halam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.